hikmah dari turunnya Al-Quran ini itu tadi, ada perubahan. Tanpa amal, kehidupan dunia hanyalah sia-sia, dan kehidupan akhirat akan mengalami kehancuran. Yang dalam setiap perjuangannya di medan pertempuran tidak pernah sekalipun ia mengalami kekalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke sahabat, kita kembali lagi di program spesial Ramadan UPQ, Upgrade Pemahaman Al-Qur'an. Ya, jadi pada hari ini saya bersama Kak Akbar ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Jadi kita itu insyaallah kita berusaha memberikan sharing kepada teman-teman. Iya. Intinya di program UPQ ini kita berikanlah ilmu yang kita miliki. Iya. Insyaallah kita niatkan itu untuk sebesar-besarnya, insyaallah kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari surah Al-Fatihah. Sebelum kita belajar Kak tentang Al-Fatihah ini, kan disebut dengan Ummul Quran. Apa sih itu Ummul Quran? Nah, ketika Rasulullah SAW itu menyuruh sahabat-sahabat untuk menghafal Al-Quran, ini menyambung di episode-episode sebelumnya. Ya. Ya, tentang Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah ini disebut Ummul Quran. Pembukaan itu ada beberapa faktor. Iya. Ada pendapat ulama yang menyampaikan bahwa Al-Fatihah ini memiliki khasiat yang luar biasa. Iya. Keutamaan yang luar biasa dibanding dengan surah-surah lainnya. Iya. Maka insya Allah nanti sebentar kita akan bahas juga keutamaannya. Tetapi intinya kenapa disebut Ummul Quran, diletakkan dia di pembukaan, diletakkan dia di awal Al-Quran, salah satu menjadi penyebab dia menjadi Ummul Quran. Iya. Dan kemudian tadi itu keutamaan-keutamaannya sehingga menjadikan dia menjadi surat pembukaan yang benar-benar di awal, yang mengawali seluruh aktivitas kita ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah lainnya itu biasa kita menggunakan Al-Fatihah. Maka insya Allah kita akan bahas keutamaannya lebih detail lagi nanti setelah itu. Ya, oke. Itulah tadi Ummul Quran, sahabat. Jadi kita sudah mengetahui ya apa sih itu Ummul Quran, ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Akbar tadi. Oke, kan namanya kan kita mempelajari Al-Fatihah karena banyak juga Al-Fatihah ini banyak yang dihafalkan oleh anak-anak, apalagi yang seumuran kita nih. Karena banyak yang hafal, mungkin kita perlu mengetahui bagaimana sih kita membaca Al-Fatihah itu yang benar. Mungkin Kak Akbar bisa pandu, mungkin kita sambil. Sebenarnya kalau sebelum ke pembelajaran, sebenarnya kalau disebutkan menghafal itu saya rasa kebanyakan dari kita itu tidak menghafal. Dengar dari kecil itu seperti itu. Iya. Kita mendengarkan saja sudah langsung hafal. Tidak pernah ada proses membaca Al-Fatihah kemudian diulang-ulang seperti surat ayat-ayat yang lainnya. Itu langsung hafal. Secara otomatis menghafal dari bacaan orang lain yang kita dengar. Nah itu. Kalau mungkin yang mu'alaf itu mungkin mempelajari kembali Al-Fatihah, meskipun ada juga yang non muslim masuk Islam itu memang sudah hafal Al-Fatihah. Nah, iya penting sekali itu untuk mempelajari Al-Fatihah karena digunakan ketika kita melaksanakan ibadah. Salah satunya adalah ketika kita sholat. Kenapa penting? Karena sholat adalah kunci dari segala sesuatu dalam kehidupan. Kunci ibadah. Ketika kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka
kita perbaiki salat. Dan salah satu yang mesti kita perbaiki dalam salat adalah Al-Fatihah. Nah, ya, kita coba membaca surah Al-Fatihah atau mempelajari bacaan surah Al-Fatihah. Jadi kita mulai dengan ta'awudz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini Al-Fatihah. Kita coba yang diawali dengan bismillah tadi kan, basmalah. Jadi kita perbaiki mulai dari basmalah. Basmalahnya dulu ya. Ya memang ada beberapa, khususnya seperti Imam Malik, ya mazhab Imam Malik itu tidak memasukkan bacaan bismillahnya. Tetapi kita supaya lebih umum, supaya lebih terarah, apalagi kita di Indonesia ini kebanyakan Imam Syafi'i, maka kita coba perbaiki mulai dari bacaan bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu mulai dari bismillahnya itu perlu diperbaiki. Huruf ba-nya bagaimana, ketika sukun bagaimana, apalagi yang huruf ha itu yang kebanyakan sulit itu Fatul. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Hi. Ya, ini berkaitan dengan makhrij. Rahman. Ya. Rahman. Rahim. Nah, itu yang perlu diperbaiki. Ya, ini berkaitan lagi dengan makhrijul hurufnya ya. Makhrijul huruf. Ya, oke lanjut. Kemudian yang ayat 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Nah, ini kan jangan dulu ya yang masalah nada dikebelakangkan dulu ya. Yang kita perlukan ini adalah bagaimana cara kita memperbaiki dulu makharijul huruf, tajwid huruf dan lain-lain. Intinya yang pokok-pokok dulu, yang wajib-wajib dulu kita perbaiki. Nah, di sini juga kita kedapatan huruf berat, ha, al-ha, alhamdu, Alhamdu. Nah, lillahi rabbil alamin. Lillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini penting, yaitu tadi akan bisa merubah maknanya apabila makharijul huruf tidak tepat, apabila tajwidnya tidak tepat, bahkan apalagi hurufnya salah. Jangan sampai izajah dibaca ijajah. Iya. Ijajah itu beda lagi. Iya, bahaya nih sahabat kalau berbeda makna ya. Nah, jauh sekali ijajah dengan Iya. ijajah. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ketiga, nah ini mirip dengan yang ayat pertama tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ya, itu ketika menyebutkan yau itu usahakan lebih seperti dibulatkan itu bibirnya. Maliki yaumiddin. Nah, itu agar bulatannya atau suaranya setelah dibulatkan itu bibirnya itu lebih bagus. Nah, lebih tegas lagi pengucapannya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini tadi kebanyakan itu tadi budunya itu diperpanjang. Yang benar itu tidak ada mat tabi'inya, tidak ada harakatnya di situ. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka. Oh iya. Iyyaka Kana. Ya, itu nanti dimasukkan lagi di huruf kerongkongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Dua.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Oke. Tetap di UPK, upgrade pemahaman Al-Quran. Vin, atas Vin. Nanti mit. Hei, Apa kurang buat di sini? jangan keribut bro, main game ini, lagi serius ini. Atas. Orang nih di masa pandemi begini seharusnya jangan kurang berkumpul begini. Baru kurang udah pakai masker lagi. Kalian nih, yo pak. Agar kau ini bro, ribut sekali kita. Menang tadi, bahkan ribut sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam PT. Kenapa ini ribut-ribut? Ini PT, kita lagi main game tadi, datang ribut sini. Baru menang nih tadi. Soalnya mereka dinasihati supaya jangan berkumpul dengan harus pakai masker, mereka marah-marah. Oh, jadi sudah benar ya niatnya ini Mas menasehati, tapi jangan, saya lihat tadi sampai pukul-pukul meja ya, jangan seperti itu. Nah, kalian bertiga juga sebagai warga tetap di desa ini, jangan juga kalian seperti begini, tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Bukankah saya sudah bilang dari awal pandemi ini, kalian itu ikuti perintah dari pemerintah, ikuti protokol kesehatan yang 3M itu. Apa itu 3M PT? Belum tahu juga 3M. Belum PT. Ya Allah. Yang pertama itu mencuci tangan. Tentunya itu pakai sabun. Yang kedua seperti yang kalian lakukan ini, jaga jarak, ya. Yang ketiga itu memakai masker. Kalian ada masker? Tidak ada. Ya Allah, masker juga tidak ada. Untung saya lagi bawa masker di sini. Bagi-bagi. Ambil. Terima kasih, Pak. PT. Ya. Pakai. Ya. Sudah cuci tangan belum? Belum PT. Habis ini cuci tangan. Saya pergi dulu ya. Jangan lagi ribut-ribut. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaga jarak. Oke sahabat, kembali lagi di UPK, upgrade pemahaman Al-Quran. Ya, jadi tadi sahabat kita sudah mempelajari cara membaca Al-Fatihah ya Kak, yang benar sesuai dengan aturan makhrijul hurufnya. Ya baik, untuk yang segmen terakhir ini kita akan mendengarkan, ya saya akan bertanya ya Kak, seputar makna-makna yang terkandung nih, yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Ini yang perlu digarisbawahi bahwa makna-makna dalam surah Al-Fatihah ini luar biasa. Iya. Kalau seandainya dibahas hari ini tuh saya rasa tidak akan pernah cukup. Karena begitu banyak makna yang terkandung dalam surah Al-Fatihah itu sampai-sampai perlu waktu-waktu khusus untuk mengkajinya. Saking panjangnya, saking banyaknya. Cuman ini yang perlu disampaikan hanya poin-poinnya saja yang perlu kita ketahui, bahwa di sini ada keterkaitan ya antara ayat yang satu dan seterusnya. Mulai dari bacaan basmalahnya. Itu kan termasuk pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki Yawmiddin. Itu kan sampai ayat itu, ayat keempat, itu kan
semuanya itu puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nantilah masuk di situ, di ayat yang kelima itu barulah ada batas antara pencipta dengan ciptaan. Mana batasnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Dia, kepada Allah itu kana abudu, kita beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada nyalah juga kita meminta pertolongan. Jadi itu di situ perbatasan antara seorang hamba dengan penciptanya. Penciptanya. Itu sangat mendalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai dari ayat pertama sampai ketiga, ayat pertama sampai keempat itu Ya. puji-pujian, kemudian perbatasannya ada di ayat kelima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat keenamnya ihdinas siratal mustaqim. Nah, di situ masuk makna inti setelah dipuji-pujian, diberikan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi sudah ada perjanjian antara seorang hamba dan Tuhannya, ya. Jadi itu perjanjian yang tadi. Ya. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kanasta'in, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah masuk tadi ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan jalan yang benar, jalan yang lurus. Maka inilah bagaimana Al-Fatihah ini mengajari kita bahwa ketika kita ingin meminta kepada Allah itu didahului dengan memuji Allah. Oh. Ya, makanya kan permintaannya di sini nanti di ayat yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh itu baru masuk permintaan. Tapi ayat-ayat sebelumnya kan masih pujian. Ya, makanya di situ mulai dari ihdinas siratal mustaqim, memintanya untuk jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Allah, yang Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa yang jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang yang benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Jadi ini yang perlu kita tegaskan, kita jalan yang perlu kita ikuti, jalan yang lurus. Iya. Dan jalan yang lurus itu disebutkan dalam Al-Quran ayat itu bahwa jalannya para nabi, orang-orang benar, orang yang syahid, dan orang-orang yang saleh. Nah, itu yang kita ikuti. Bukan jalannya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang yang diberikan laknat, Allah laknati, ataupun bukan jalan orang yang Allah nyatakan bahwa mereka sesat. Jadi itu kalau dalam tafsirnya itu ada waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani gitu. Ya. Oke, Kak. Dari yang tadi kita sudah dengar, oke, berikutnya apa sih manfaat kita mempelajari Al-Fatihah ini? Ya, sekaligus Kak, kita sampaikan pesan-pesan terhadap sahabat di rumah terkait dengan manfaat kita mempelajari Al-Fatihah ini. Ya. Yang pertama, manfaat mempelajari Al-Fatihah akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kenapa saya katakan demikian? Karena ketika kita menyatakan bahwa sholat itu penting, kunci dari ibadah, ketika sholat kita rusak, maka semua akan rusak. Kenapa nyambungnya ke sholat? Karena tidak sah sholat juga kalau tanpa membaca atau melakukan atau membaca Al-Fatihah itu dengan baik dan benar. Tidak sah. La sholatan biman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatil Kitab, tidak membaca Al-Fatihah. Maksudnya di sini bukan hanya tidak membaca, tetapi orang yang membiarkan terus-menerus Al-Fatihahnya salah. Dari awal tidak pernah diperbaiki. Itu sudah
dinasihati orang, diperbaiki, tolong diperbaiki. Tetapi tidak pernah diperbaiki itu mempertahankan kesalahan selama-lamanya, maka itu yang akan membuat tidak sah sholatnya kita. Jadi itu penting. Itu pertama, khasiat dari Al-Fatihah atau kegunaan kita mengetahui manfaat dari Al-Fatihah ini adalah agar kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian Al-Fatihah juga digunakan dalam menyembuhkan penyakit. Ya. Al-Fatihah ini termasuk doa yang paling manjur, paling makbul. Itulah biasa kalau kita ini ya di misalnya sakit begitu Ya, kita dianjurkan baca itu. doa atau intinya doa untuk memohon kesembuhan atau doa-doa lainnya. Intinya itu merupakan doa yang luar biasa makbulnya. Jadi itu tadi ya, antara tadi yang pertama memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, itu juga poin lainnya juga adalah memberikan kesembuhan kepada penyakit atau hal-hal lain yang kita meminta dengan mengucap bacaan Al-Fatihah, istilahnya bertawasul dengan Al-Fatihah, itu lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari kita mempelajari surah Al-Fatihah ini, ya, karena kebetulan juga waktu sudah menunjukkan sudah mendekati waktu berbuka ya Kak. Ya, insyaallah. Ya, semoga amal-amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Kak atas waktunya. Kami keluarga besar Majelis Anak Negeri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah 2021 Masehi. Sukses di dunia, mulia di akhirat. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.